Nama saya Andi Himawan Saputra, saya dari Anargia Asset Management. Oke, kita langsung bincang-bincang dengan Mas Andi. Mas Andi dari Anargia Asset Management. Anargia Asset Management itu apa sih, Mas? Jadi kami itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak sebagai manajer investasi. Jadi saat ini di Indonesia itu ada sekitar 85 perusahaan yang bergerak seperti kami, nah salah satunya kami. Oke, berarti yang bergerak khususnya di bidang investasi. Ya, lebih khususnya investasi reksadana di pasar modal. Reksadana, pasar modal. Kalau kita bahas tentang reksadana, jadi reksadana itu sebetulnya secara harfiahnya itu wadah atau kumpulan dana investor. Jadi misalnya ada si A punya uang sekian, kemudian si B sekian, kemudian mereka membeli produk reksadana. Nah itu kumpulan, dikumpulkan, kemudian oleh kami sebagai manajer investasi akan ditempatkan misalnya pada portofolio saham, obligasi, atau juga time deposit. Di reksadana itu kebalikannya. Jadi investor itu bersifat pasif. Jadi mereka hanya membeli produknya, nanti yang mengelolanya kami. Oke. Jadi sebenarnya poin pentingnya itu kan ketika kita mau investasi, perusahaan ini udah terdaftar belum di OJK? Itu kan poin pentingnya, Mas? Iya. Poin penting pertama seperti itu. Dan kalau menarik ke investasinya gitu, Mas, seberapa mudah kita nih orang awam untuk investasi di Anargia Asset Management? Sebetulnya untuk investasi di reksadana itu sangat mudah. Sangat mudah? Sesimpel itu. Jadi kata kuncinya sangat mudah, sesimpel sangat mudah. itu. Jadi sebetulnya sama seperti ketika kita akan menjadi nasabah bank. Jadi ada pembukaan account, nah kemudian setelah pembukaan account itu selesai atau aktif akunnya, nah kita sudah bisa mulai itu berinvestasi di reksadana. Jadi artinya mentransfer uangnya dari rekening pribadi kita atau rekening pribadi nasabah langsung ke rekening produk reksadana. Berapa sih, Mas, minimal yang bisa kita investasiin ke reksadana di Anargia Asset Management? Nah, ini menjadi salah satu kelebihan kita. Jadi sebetulnya reksadana itu kan tidak ada batasan minimum orang harus berinvestasi berapa. Tapi rata-rata saat ini yang ada di market atau di pasar itu memang mulai di atas 100.000. Cuma kalau teman-teman semua ingin berinvestasi di Anargia bahkan bisa mulai dari 20.000. 20.000? Bahkan 20.000. Coba kalau misalnya Mas beli di Starbucks misalnya nih, kan itu 20.000 nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Paling dapatnya Starling ya, Starbucks keliling. Ya. Ada sebutnya kopling juga, kopling iya. keliling. Nah, jadi kalau di Anargia bahkan dengan uang 20.000 itu teman-teman yang mulai berinvestasi reksadana itu bisa mulai membeli produk reksadana kita. Oke, berarti sampai dengan 20.000 aja udah bisa diinvestasiin. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya, Mas, buat nggak investasi ya, Mas? Benar. Oke, terus kalau lanjut ke resikonya, Mas. Karena kan kita dengar kata investasi itu sekarang agak takut gitu. Iya. Karena beredar berita yang banyak kan investasi bodong di sana, investasi bodong di sini gitu. Resiko apa sih, Mas, yang terbesar yang bakal kita hadapin? Sebetulnya berita itu sebetulnya nyata ya. Jadi banyak orang yang berinvestasi akhirnya dibawa kabur atau uangnya hilang dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau semua produk investasi itu memang ada resiko, termasuk reksadana. Cuma resiko itu bisa diminimalisir jika kita berinvestasi dengan benar. Nah, tanda kutipnya di sini kan benar gitu ya. Benar itu artinya apa? Berarti kita memang harus tahu produknya seperti apa. Nah, resiko itu antara lain satu, resiko pasar atau resiko naik turunnya harga reksadana itu. Jadi kan reksadana tadi seperti di awal, itu kan underline-nya itu ada saham, ada obligasi. Nah, ketika MI atau manajer investasi seperti kami ini mengelola produk reksadana itu kan tentunya setiap hari itu ada semacam transaksi untuk saham atau obligasinya. Nah, saham obligasi ini kan diperdagangkan setiap hari lewat bursa. Nah, itu ada potensi untuk naik turun harganya. Nah, ketika harga itu naik turun, tentunya akan mempengaruhi kinerja dari reksadana. Jadi ketika underline lagi turun, ya harga reksadana bisa saja saat itu turun. Misalnya kebalikannya, pada saat naik ya bisa saja menjadi naik. Jadi itu salah satu resiko yang paling utama, yaitu resiko pasar. Kemudian juga ada namanya resiko likuiditas. Nah, ya ini biasanya terkait dengan saham ya, perdagangan saham. Misal nih MI mengelola reksadana, kemudian ternyata underlying reksadana itu adalah saham perusahaan A. Nah, saham perusahaan A di bursa ini tidak liquid atau kurang peminatnya. Maka ketika ada pencairan reksadana artinya dalam cukup besar, itu MI akan kesulitan nih untuk menjual saham perusahaan A ini. Karena kan memang peminatnya kurang. Nah, itu menyebabkan reksadana ini menjadi satu resiko. Jadi sebetulnya kalau di kami, di Anargia Asset Management, teman-teman yang baru akan mulai berinvestasi reksadana itu cukup mudah. Karena kami itu menyediakan berbagai sarana untuk agar teman-teman itu bisa memantau atau mengenal produk kami. Contoh satu melalui website kami. Di website kami itu sudah jelas ya, di anargia-am.co.id itu
sudah jelas di situ. Mulai dari jenis produknya apa, kemudian bagaimana pengelolaannya, kemudian fun facts itu semacam lembar kinerjanya. Jadi historis kinerja reksadana yang sudah berlangsung itu biasanya setiap bulan itu kami terbitkan. Kemudian belajar untuk pertama kali mengenal reksadana juga ada di website kami. Oke, berarti kalau lembar kinerja ya semacam report lah ya berarti ya? Ya, sebetulnya itu kalau istilah di kami itu namanya fun fact sheet ya. Jadi lembar kinerja historis yang sudah terjadi. Misalnya fun fact itu setiap bulan, berarti artinya teman-teman misalnya nih penempatan di reksadana di bulan Maret ini misalnya di tanggal di bulan Juli ini misalnya di tanggal sekitar tanggal 21. Maka yang disebut historis kinerja 1 bulan itu berarti nanti di Agustus tanggal 21 ada reportnya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa reksadana ini selama 1 bulan ini sudah menghasilkan berapa. Ada di situ. Dan kalau kita ngomongin investasi gitu Mas, berarti kan ada keuntungan yang harusnya kita dapat gitu. Itu gimana sih Mas kalau di Anargia sendiri? Jadi gini, Anargia ini adalah manajer investasi yang fungsinya hanya mengelola produk reksadana. Artinya dari tim kami, tim investment kami itu setiap hari itu akan mengelola uang yang ada di dalam produk-produk reksadana kami. Misalnya membelanjakannya ke saham apa, kemudian ke obligasi apa, kemudian masuk ke deposito bank mana saja. Nah, nanti di akhir hari atau di akhir hari kerja itu semua itu akan dihitung, termasuk pajak-pajaknya, pemotongan pajak akan dihitung semua. Nah, itu biasanya nanti di akhir hari itu akan menghasilkan satu harga, itu yang disebut dengan NAB atau nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih. Ya, jadi harganya reksadana itu seperti itu. Jadi setiap hari yang naik turun itu harganya itu. Nah, berdasarkan itulah nanti teman-teman yang berinvestasi di reksadana itu akan mengetahui, wah, oh iya investasi saya ini sudah ada return seberapa besar itu dari pergerakan harganya. Dan penting sih Mas, peran pemerintah nih dalam investasi saat ini Mas. Jadi sebetulnya gini, pemerintah itu justru akan sangat terbantu ya kalau semua atau hampir semua penduduknya itu mulai berinvestasi. Karena kenapa? Artinya dengan orang berinvestasi dia akan mulai untuk meningkatkan kemampuan atau daya belinya mereka untuk di masa yang akan datang. Jadi artinya tentunya pemerintah juga akan lebih senang untuk membantu atau berkembangnya industri-industri investasi, termasuk salah satunya reksadana. Oke. Di situ kuncinya bagi teman-teman adalah sebelum membeli produk reksadana itu kita sudah bisa memastikan atau menetapkan profil resiko dari diri kita masing-masing. Misalnya contoh nih Mas Tio nih, saya nggak biasa nih trading saham, atau saya nggak biasa kalau uang saya misalnya investasi terus tiba-tiba turun saya langsung jantungan nih. Gitu kan? Gitu ya, Mas? Takut. Nah, itu memang kami tidak sarankan beli reksadana saham atau reksadana yang resikonya lebih tinggi. Mungkin kami akan sarankan coba dulu reksadana pasar uang yang underline-nya hanya time deposit, karena walaupun sama-sama deposito masih memberikan return yang tinggi, tapi dari sisi resikonya hampir tidak ada resikonya. Oke, jadi sebenarnya reksadana ini ada berapa nih Mas? Kalau dibagi lagi, dipecah lagi. Jadi secara umum ya, di Indonesia ini produk reksadana itu ada 4. Ada 4? Ya. Apa aja jadi itu, Mas? saya sebut dari mulai yang resikonya paling kecil sampai resikonya paling tinggi. Yang pertama reksadana pasar uang. Pasar uang, itu yang paling kecil ya Mas? Ya, yang underline-nya hanya biasanya pasar uang. Pasar uang itu biasanya ada hanya deposito atau obligasi yang umurnya sudah di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun, ya. Itu masuk ke pasar uang. Itu reksadana pasar uang. Kemudian naik lagi nih level resikonya ke reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap ini, yang disebut pendapat tetap ini bukan hasil yang tetap. Jadi kita bukan digarantit ya, tapi melainkan yang disebut tetapnya ini adalah ada kupon obligasinya yang dibayarkan oleh si emiten itu tetap, misalnya per bulan atau per 3 bulan. Jadi underlying reksadana ini adalah obligasi. Obligasi itu kalau sederhananya surat utang. Surat utang. Jadi perusahaan misalnya perlu modal nih, atau dia perlu berkembang lagi, dia perlu dana kan, nah dia mengeluarkan obligasi. Nah, obligasi itu janji hutang suatu perusahaan kepada si nasabah. Nah, nanti nasabah pembeli obligasi ini termasuk kita pengelola reksadana membeli obligasi nanti. Nah, obligasi ini menjanjikan apa? Obligasi nanti akan membayarkan kupon atau kalau deposito bunga lah ya. Bunga. Atau nanti setelah misalnya jangka waktunya 3 tahun sudah selesai, pokoknya akan kembali. Jadi misalnya obligasinya 100 miliar contoh, berarti 100 miliar itu setelah jangka waktunya selesai akan kembali ke nasabahnya masing-masing. Berikut tadi kupon yang dibayarkan per bulan sama atau per 3 bulan. Oke. Itu reksadana pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Nah, kemudian naik lagi nih resikonya reksadana campuran. Nah, namanya juga campuran, berarti campuran tuh antara saham, antara obligasi dan juga deposito biasanya atau pasar uang. Nah, cuma porsinya lebih fleksibel campuran ini. Fleksibelnya di mana, Mas? Jadi kalau batasannya, kalau yang di reksadana sebelumnya tadi itu ada batasan minimum 80%, misalnya pendapat tetap harus di obligasi. Nah, tapi kalau reksadana campuran ini lebih fleksibel karena secara ketentuan OJK itu 1 sampai 79% itu boleh di saham aja, atau boleh juga di obligasi aja, atau juga boleh banyak di deposito.
jadi lebih fleksibel. Cuma tetap resikonya kenapa lebih tinggi? Karena masih ada sahamnya, ya kan? Saham itu ya, Mas? Iya, karena saham ini memang secara fluktuasinya kan lebih tinggi, karena diperdagangkan setiap hari ya. Jadi sesuai marketnya itu lebih tinggi. Nah, kemudian kita naik lagi levelnya yang paling tinggi resikonya. Resiko paling besar nih, Mas. Apa nih, Mas? Reksadana saham. Reksadana saham itu full saham aja berarti? Iya, jadi secara ketentuan minimum 80% itu harus masuk ke saham. Jadi ketika kami mengelola reksadana, contoh nih misalnya 100 miliar, maka 80 miliarnya itu minimum harus masuk saham. Saham-saham mana saja? Saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke. Dan syarat 4 tadi, itu saya sebagai investment yang bakal nentuin saya mau naruh uangnya di mana? Ya, jadi kalau seperti yang tadi di awal, bahwa kalau orang invest di reksadana itu bersifatnya pasif. Jadi hanya membeli atau hanya menyerahkan uangnya. Nanti keputusan pengelolaannya itu ada di kami. Khususnya di tim investment kami, apakah mau belanjakan misalnya saham Telkom, saham Unilever, atau mau belanjakan obligasi Astra dan sebagainya. Nah, itu merupakan hak dari tim investment kami. Tapi poin pentingnya nih, Mas, berarti semakin besar resikonya, apakah hasil income-nya bakal makin besar juga atau gimana, Mas? Ya, sebetulnya secara teori begitu. Makin tinggi resikonya, makin tinggi imbal hasilnya, gitu kan. Tapi itu tidak selamanya berlaku. Pada momen-momen tertentu bisa saja yang resikonya lebih kecil justru imbal hasilnya bisa lebih besar daripada yang tadi resikonya besar. Contoh misalnya reksadana pasar uang kan hanya deposito. Deposito itu kan resikonya minim banget, bahkan bisa dibilang tidak ada resiko kecuali banknya tutup, ya kan? Betul. Nah, itu bisa saja hasil bunga deposito misalnya saat ini sekitar 4-5%-an untuk reksadana ya. Nah, kemudian kondisi saham saat ini misalnya sedang market itu sedang mengalami kelesuan untuk perdagangan saham kan ya. Itu biasanya kondisinya lebih minus gitu. Nah, bisa saja hasil reksadana saham walaupun resikonya lebih besar, dia lebih kecil imbal hasil dibanding reksadana pasar uang untuk saat ini. Tapi itu hanya berlaku pada saat momen-momen tertentu. Nah, ini juga yang paling menarik. Reksadana itu tidak ada jangka waktunya. Nggak ada jangka waktu? Tidak ada jangka. Jadi tiap hari selama hari bursa atau hari kerja Senin sampai Jumat, teman-teman itu bisa membeli dan menjual kembali atau mencairkan reksadana yang dibelinya. Jadi setiap hari dia udah bisa ngambil income ya, Mas? Boleh. Berapapun itu, ada minimalnya nggak sih, Mas? Jadi sebetulnya gini, reksadana itu seperti saya sampaikan tadi tidak ada biaya apapun. Kalau misalnya kita tabungan atau deposito kan ada biaya administrasi dan sebagainya. Betul. Reksadana itu hasilnya sudah net. Jadi di nilai NAV tadi yang harganya setiap hari itu sudah net. Jadi teman-teman bahkan teman-teman itu tidak dipotong pajak lagi atas imbal hasilnya itu karena sudah bersifat net, sudah final. Makanya tidak ada berapa minimum harus teman-teman bisa misalnya punya contoh ya, punya 10 juta nih di reksadana. Cuma mau ngambil 5 jutanya aja boleh. Atau mau ngambil semuanya boleh. Atau mau ngambil hanya misalnya 1 juta terus nanti berapa hari lagi ngambil lagi itu oke, nggak ada masalah. Ada nggak sih, Mas, tipsnya, Mas, untuk kita nih sebagai orang awam kalau mau investasi harus gimana? Gitu. Oke, jadi sebetulnya gini, ini khusus untuk berinvestasi di reksadana. Betul. Ya. Yang pertama, cek dulu tuh perusahaannya sama produknya sudah berizin belum dari OJK. Oke, pertama, itu yang paling utama, utama. Yang kedua kemudian kenali dulu produknya. Produknya apa? Iya, kenali itu tidak perlu mempelajari sampai berbulan-bulan segala macam. Yang penting kan dari setiap produk reksadana, terutama di perusahaan kami, Anargia, itu kami selalu menyiapkan fund fact sheet dan prospektus. Nah, teman-teman bisa pelajari dari prospektus itu bagaimana produk kami dikelola, terus jenis produk apa segala macam ada di situ semua. Fund fact sheet juga menunjukkan historis kinerja yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi teman-teman tuh bisa memilih nih produk apa yang cocok dengan teman-teman. Setelah mengenalin itu, kemudian teman-teman jangan lupa nih, karena memang di industri investasi itu sebetulnya banyak juga tuh tanda kutip iming-iming nih. Ya, iming-iming misalnya kamu investasi di saya dong, nanti saya kasih 10% fix. Misalnya simpan 6 bulan atau 1 tahun, kan banyak kejadian seperti itu. Nah, sebetulnya ujung-ujungnya Ponzi ya. Ujung-ujungnya Ponzi. Nah, itu bagi teman-teman yang akan mulai berinvestasi di reksadana sebaiknya memang tidak mempercayai termakan iming-iming seperti itu. Itu salah satu kuncinya, karena selama ini teman-teman yang gagal berinvestasi itu karena teriming-iming seperti itu dan akhirnya uangnya malah hilang, ya kan. Kemudian yang terakhir itu adalah kenali profil resiko kita. Seperti jadi misalnya Mas Tio nih seperti tadi itu emang nggak kuat nih kalau lihat pergerakan yang naik turun itu, ya jangan beli reksadana saham. Belilah mulai dari reksadana yang paling rendah resikonya. Tapi bisa juga diantisipasi dengan cara lain, misalnya diversifikasi. Jadi misalnya Mas Tio nggak beli cuma satu jenis produk reksadana, misalnya beli di Anargia reksadana pasar uang, kemudian beli juga reksadana pendapatan tetap, kemudian juga beli reksadana sahamnya. Uangnya itu dibagi. Jadi jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Oke. Jadi kalau keranjangnya pecah, keranjangnya jatuh semua, ya pecah semua. Gitu.
Nah, kenapa Anargia ini beda? Tagline kita tuh kita beda. Bedanya beda, ya, oke. bedanya tuh di mana? Bedanya yang pertama, kami itu justru lahir sebelum pandemi ada kan, 2019. Nah, selama pandemi kan semua hal itu sudah collab lah artinya. Justru kami setelah pandemi itu mulai berlangsung di 2021, 2022 itu kami justru mendapat satu pertumbuhan AUM yang cukup signifikan. Artinya dari situ apa? Yang pertama, Anargia itu berkomitmen bahwa memang berpartisipasi untuk membangun dunia investasi reksadana ini. Makanya begitu kita lahir terus ada pandemi, justru itu yang maju kita menjadi lebih baik. Makanya kalau teman-teman berinvestasi di reksadana kita, tentu akan lihat bedanya. Itu satu. Yang kedua, dari sisi kami memang masih MI yang belum besar, tapi kami ingin menjadi winning atau menjadi pemenang dari sisi layanan. Jadi makanya selama ini kami mengembangkan berbagai sarana supaya teman-teman itu ketika berinvestasi di reksadananya Anargia itu mudah. Satu, misalnya melalui website kami itu teman-teman itu bisa cukup dari rumah, dari PC atau dari Androidnya, ya itu untuk melakukan pembukaan rekening, termasuk untuk bertransaksi membeli atau menjual reksadana. Berarti sampai dengan pembukaan rekening itu bisa dilakukan secara online? Benar, nggak perlu datang ke kantor kami, nggak perlu repot-repot, cukup lewat website kami itu, ya anargia-am.co.id. Anargia-am.co.id. Oke, itu satu. Kemudian teman-teman juga bisa melalui agen-agen penjual kami. Jadi kami saat ini terus menambah agen-agen penjual produk-produk reksadana kami. Saat ini sudah ada di Pina. Pina itu dari Trust Sekuritas, kemudian ada MNC, Motion Trade. Nah, kami juga saat ini sedang proses kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang berfungsi sebagai agen penjual, termasuk bank yang berfungsi sebagai agen penjual. Jadi nanti teman-teman akan lebih simpel ketika berinvestasi reksadana kami. Jadi yang membedakan Anargia dengan perusahaan lain tuh dari segi pelayanan ini. Ya, kami lebih juga mudah, lebih banyak ya, yang bisa terjaring lah. Iya, jadi tagline kami itu kita beda. Kita beda itu bedanya artinya dari sisi itu. Kita dari sisi layanan, dari sisi komitmen kita pada industri investasi. Dan yang terakhir itu dari sisi teman-teman itu lebih fleksibel atau lebih mudah untuk berinvestasinya itu dengan dana yang tidak terlalu besar. Bahkan kami punya produk yang bisa dibeli mulai dengan angka 20.000. Bayangkan saja 20.000. 20.000. Iya, 20.000 itu kalau di kantin dapat Indomie hanya double Indomie. Pakai telur tapi. Iya, pakai telur ya kan. Betul. Nah, itu sebetulnya dari sisi itu saja itu teman-teman bisa merasakan oh iya ternyata investasi itu cukup murah ya. Nggak perlu pakai duit-duit yang mahal gitu atau harus nabung dulu berapa lama baru bisa investasi. Oke, teman-teman, tadi kita udah bincang banyak nih sama Mas Andi terkait dengan pentingnya investasi, kapan harus dimulainya, dan kemana harus menginvestasikan dana ataupun lain-lain kita punya. Jadi aku atau gue udah bisa narik 4 kesimpulan nih sebenarnya. Yang pertama itu investasi harus dimulai sebenarnya dari kemarin. Oke, bukan hari ini. Tapi kalau hari ini kalian berinvestasi, lebih baik kalian investasikan daripada tidak investasi sama sekali gitu ya Mas. Benar. Dan yang kedua, berapapun nilainya, kalian harus berani untuk investasikan. Oke. Yang ketiga, jangan tergiur dengan janji-janji manis khususnya dari para marketing perusahaan investasi, karena itu yang bakal ngejebak kalian ke dalam investasi bodong. Dan yang terakhir, yang keempat, kalian harus berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di OJK, karena itu sudah terpercaya pastinya. Dalam hal ini kalian bisa diinvestasikan atau berinvestasi pada Anargia Asset Management. Betul ya Mas? Oke, terima kasih banyak Mas Andi. Mas. Terima kasih Sobat PSG. Jangan lupa saksiin terus episode-episode selanjutnya dari Investory. Dan jangan lupa klik di bawah ini. Oke, terima kasih Sobat PSG. Salam sehat, sukses selalu.